Shalom, perkenalkan nama saya Marjeska Ecclesia Hungrami dengan NIM 3122074. Saya dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada kali ini saya akan membuat video animasi tentang replikasi sel dan cara kerja sel untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Biologi Sel. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan pelajari proses replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri. Nah, proses ini terjadi di dalam nukleus. Nah, replikasi DNA dikatalisis oleh beberapa enzim. Yang pertama ada enzim helikase yang berfungsi untuk membuka heliks ganda DNA dengan memutuskan ikatan hidrogen. Yang kedua ada RNA primase yang berfungsi untuk menggabungkan nukleotida RNA agar dapat membentuk primer. Nah, yang berikut ada DNA polimerase yang berfungsi untuk menggabungkan nukleotida menjadi polimer DNA yang panjang. Selanjutnya ada enzim eksonuklease, yaitu enzim yang berfungsi untuk memotong nukleotida baik pada bagian 5 aksen maupun 3 aksen. Yang terakhir ada enzim ligase yang berfungsi untuk menyambungkan fragmen Okazaki agar membentuk untai DNA yang lengkap. Nah, di sini kita sudah mengetahui beberapa enzim yang membantu dalam proses replikasi DNA. Kita akan membahas proses replikasi DNA sendiri. DNA adalah molekul yang terdiri dari dua helix berpilin satu sama lain membentuk struktur double helix. Setiap helix terdiri dari 4 basan nitrogen, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Setiap basa akan saling berpasangan, di mana basa nitrogen timin akan berpasangan dengan adenin dan basa nitrogen sitosin akan berpasangan dengan guanin. Nah, setiap helai DNA memiliki ujung 3 aksen dan 5 aksen. Kedua helai DNA ini memiliki arah jalan yang berlawanan. Hal inilah yang menentukan bagaimana setiap helai DNA direplikasi. Baiklah, langkah pertama dalam replikasi DNA adalah memisahkan dua untai DNA dibantu oleh enzim helikase dan akan membentuk garpu replikasi. Untaian yang dipisahkan masing-masing akan menjadi template atau cetakan untuk menghasilkan untai DNA yang baru. Proses selanjutnya dimulai oleh enzim primase, di mana enzim ini akan membuat sepotong RNA pendek yang disebut RNA primer. RNA primer ini akan menjadi titik awal membuat untai baru DNA. Kemudian enzim DNA polimerase menempel pada RNA primer dan akan membentuk untaian baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan pasangan DNA dengan satu arah dan ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Salah satu untai baru DNA disebut terus-menerus dengan cepat sehingga disebut dengan leading strand. Pada untai yang akan lain disebut dengan lagging strand. Untai ini tidak dapat membuat untai baru secara terus-menerus karena berlawanan arah. Oleh sebab itu, DNA polimerase hanya dapat menambahkan pasangan baru basa nitrogen dalam serangkaian potongan kecil yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap fragmen yang terbentuk dimulai dengan RNA primase yang menempel dan membentuk RNA primer. DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa nitrogen dari 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian RNA primer berikutnya ditambahkan lebih lanjut pada lagging strand dan membentuk fragmen Okazaki yang lain. Proses ini akan terjadi secara berulang kali. Setelah untai baru selesai dibuat, maka enzim eksonilase akan menghapus semua RNA primer pada kedua untai DNA. Kemudian enzim DNA polimerase akan mengisi bagian yang kosong dengan basa nitrogen. Terakhir, enzim ligase
akan merekatkan setiap fragmen DNA di kedua untai untuk membentuk untai ganda yang utuh. Nah, inilah ya proses replikasi di DNA di mana satu DNA double helix akan membentuk dua DNA double helix yang baru. Nah, oke teman-teman, sampai di sini penjelasan video dari replikasi DNA. Terima kasih.